muka-muka berjelas orang. Pemerintah ya, kita bersinergi bersama-sama untuk menjaga keamanan dan kondusifnya Kabupaten Merauke. Dalam hal ini, marilah kita hormati dulu proses peradilan yang sedang berjalan ya, karena sebagaimana yang diketahui, permohonan yang masuk ini adalah permohonan pra peradilan ya. Ini kita akan menguji terkait dengan keabsahan dari penangkapan, penahanan, keabsahan, penggeledahan dan penyitaan yang mana sampai dengan saat ini proses tersebut sedang berjalan ya. Jadi kita bisa bersama-sama karena ini persidangan terbuka untuk umum, jadi seluruh elemen masyarakat semuanya bisa bersama-sama untuk mengikuti jalannya persidangan ini sampai dengan pembacaan putusan. Terkait nanti hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan, silakan dibaca lebih lengkapnya dalam putusan tersebut. Nanti kita baca pertimbangan apa saja terkait dengan itu. Begitu. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Jadi silakan aja kalau bapak-bapak semua yang ada di sini ingin menyampaikan aspirasi. Kami tidak, istilahnya kita juga mendengarkan aspirasi tersebut. Yang penting disampaikan dengan cara-cara yang apa ya, kita menjaga kondusif Pak semuanya. Begitu Pak. Ya silakan kalau ingin menyampaikan melalui orasi atau apa, silakan. Kalau ada hal lain yang ingin sekiranya panjang lebar dibahas, maka nanti bisa salah perwakilan masuk ke media center kami. Jadi juga karena ini dalam jangka waktu yang sudah terlalu lama, proses persidangan perkara peradilan tersebut akan disidangkan. Jadi juga mohon pengertian untuk bisa menjaga ketertiban dari persidangan tersebut. Jadi kalau ingin melakukan orasi bisa dilakukan dengan waktu yang cukup ya, artinya tidak terlalu lama juga, dan apa yang mau disampaikan juga bisa disampaikan. Gitu aja. Cukup ya. Pak Boy. Pada siang hari ini saya Manuel Gobai, koordinator Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, dan juga sekaligus sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, bersama rekan saya Franky dan juga rekan saya Hermon beserta keluarga dan juga rekan-rekan dari 13 aktivis KNPB Merauke yang ditahan. Pada siang hari ini kami di Pengadilan Negeri Merauke dengan tujuan mendampingi persidangan pra peradilan dengan agenda lanjutan pemeriksaan alat bukti dan pembacaan kesimpulan. Nah, agenda ini sudah kami sepakati pada saat sidang di hari Jumat bersama-sama dengan kuasa hukum dari termohon dan juga hakim. Kami sudah sepakati bahwa sidang hari Senin ini akan ada dua agenda. Yang pertama adalah menghadirkan klien kami untuk memastikan beberapa keterangan surat, dan yang berikutnya adalah pembacaan kesimpulan. Namun yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa rupanya sidang hari ini tidak berjalan sesuai dengan agenda yang telah kita sepakati bersama-sama. Kami datang sampai di pengadilan, rupanya
hakim tunggal itu sudah melakukan sidang. Nah, dan dalam sidang tersebut itu langsung masuk pada agenda penyampaian atau pemberian kesimpulan. Nah, ini kesimpulan kami yang belum kami serahkan. Kenapa? Karena dalam sidang tadi, pada agenda kesimpulan itu kami tidak ada. Nah, selanjutnya si hakim hanya menerima kesimpulan dari termohon. Itu artinya agenda sidang tadi itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita sudah jadwalkan bersama-sama di sidang hari Jumat. Nah, di hari ini juga setelah tadi penyerahan kesimpulan oleh termohon, itu hakim langsung mengagendakan akan mengambil keputusan pada jam 4 sore nanti. Nah, situasi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa sidang tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan yang sudah kita sepakati bersama. Yang berikutnya, kami juga sangat aneh. Rupanya tadi pagi itu ada kelompok tertentu yang mendatangi pengadilan dan kemudian melakukan aksi, yang mana agenda aksi mereka itu berkaitan dengan pasal yang dituduhkan kepada klien kami. Nah, ini yang kemudian muncul pertanyaan di kita, ini ada apa? Mengapa kelompok ini datang? Terlepas nyambung dari situ, apa kaitan antara kelompok ini dan isu yang disuarakan dan sikap dari hakim tunggal pemeriksa sidang pra peradilan kita? Kok hakim bisa berubah, mengubah jadwal kita yang sudah kita sepakati? Nah, ini kondisi real yang kami temukan di Pengadilan Negeri Merauke, dan atas kondisi ini, dengan melihat lawan kami atau termohon yang kami hadapi adalah Kapolri, Ceki Polda Papua, Ceki Kapolres Merauke, dan ini kita langsung lihat kita berhadapan dengan institusi kepolisian. Nah, atas kondisi ini kami mau menegaskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke dan lebih khususnya kepada Hakim Tunggal pemeriksa perkara pra peradilan yang kami ajukan untuk bisa bersikap profesional dan juga independen dalam melihat perkara ini. Kami semua tahu bahwa dalam pembuktian semuanya sudah terang benderang. Kesalahannya ada di mana juga sudah terang benderang. Saya bahkan bisa menyimpulkan dengan 100% bahwa penangkapan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian penggeledahan yang dilakukan juga tidak prosedur. Kemudian penyitaan yang dilakukan itu juga tidak prosedur. Kemudian penetapan tersangka yang dilakukan juga tanpa ada dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya, di dalam persidangan juga terbukti bahwa ada tindakan pengrusakan yang dilakukan di sana. Dan juga ada tindakan penyiksaan yang terjadi di sana. Nah, dari fakta tersebut dikuatkan juga dengan beberapa keterangan saksi yang melihat langsung. Juga dikuatkan dengan adanya bukti foto. Ini semua membuktikan bahwa dalam persidangan ini
adalah pada agenda pembuktian itu sudah terang benderang siapa yang salah dan sebagainya. Atas dasar itu kami minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke dan juga lebih khususnya Hakim Tunggal pemeriksa perkara pra peradilan ini untuk profesional, independen dan berdiri atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Kami minta profesionalisme, independensi dan berdiri pada fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang berikutnya, atas peristiwa persidangan yang kemudian berlaku atau dipraktekkan berubah dari jadwal yang sudah kita lakukan, sudah kita tentukan bersama-sama, ini dalam waktu dekat atau hari ini juga saya akan mengadukan ke Komisi Yudisial, mengajukan Ketua Pengadilan Negeri Merauke dan juga Hakim Tunggal pemeriksa perkara pra peradilan ke Komisi Yudisial, karena kami sudah melihat ada indikasi tidak profesional dan juga tidak independen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang mengikuti ini. Mari kita bersama-sama mendukung dan juga melawan kriminalisasi pasal makar menggunakan sistem peradilan pidana. Demikian.